Mertuaku tertawa puas saat memberiku jatah 1 juta rupiah sambil menghina. Tapi tawanya langsung mati seketika saat tahu isi amplop coklat yang kuberikan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rumah harusnya jadi tempat paling nyaman sedunia untuk melepas lelah. Tapi teori itu batal total begitu aku melihat sandal-sandal berserakan di teras. Persis seperti ada rapat umum dadakan. Padahal aku baru saja pulang kerja. Badan rasanya remuk redam setelah seharian mengurus masalah di restoran yang tidak ada habisnya. Baru mau putar kunci, pintu sudah terbuka lebar dan aroma durian menusuk hidung. Baunya enak sih, tapi masalahnya aku tidak beli durian. Dan dompetku mulai bergetar ketakutan membayangkan siapa yang membelinya. Pemandangan di ruang tamu benar-benar menguji iman dan kesabaran. Di sana, duduk dengan santainya Ibu Tuti dan Risma, sementara suamiku, Aris, sedang asyik menjilati biji durian seolah itu makanan terakhir di bumi. Mereka bertiga duduk dengan kaki diangkat ke atas meja kaca yang baru kulep tadi pagi. Remah-remah makanan bertebaran di karpet bulu kesayanganku, menciptakan motif abstrak baru yang sangat menjengkelkan. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pertanyaan basa-basi seperti, "Sudah makan belum?" atau "Capek ya kerja seharian." Yang ada hanya tatapan tajam dari Ibu Tuti, seolah aku adalah penagih utang yang datang di waktu yang salah. Aris bahkan tidak repot-repot berdiri untuk membantuku membawa tas laptop yang beratnya minta ampun. Dia cuma melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang membalas komentar netizen atau sekadar melihat video kucing lucu, entahlah. Suamiku itu memang punya bakat luar biasa dalam hal menjadi patung hiasan di rumah sendiri. Kalau ada lomba duduk diam sambil main ponsel, aku yakin Aris pasti juara tingkat nasional. Risma, adik iparku yang gayanya selangit tapi dompetnya selevel anak kos akhir bulan, cuma mendengus pelan melihat kedatanganku. Sepertinya keberadaanku di rumahku sendiri malah mengganggu acara piknik mereka. Belum sempat pantatku menyentuh kursi untuk duduk, suara Ibu Tuti sudah melengking memenuhi ruangan. Tanpa awalan, tanpa mukadimah, dia langsung menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang penuh sisa durian. Dia bilang kalau mulai bulan ini, aturan main di rumah ini harus berubah total. Katanya, aku terlalu boros dan tidak becus mengatur uang. Padahal selama ini akulah yang menanggung semua biaya hidup, mulai dari listrik, air, sampai pulsa kuota Aris agar dia bisa tetap eksis di dunia maya. Logika Ibu Tuti memang seringkali melampaui batas nalar manusia biasa. Mungkin dia hidup di dimensi lain di mana yang bekerja keras justru yang disalahkan. Ibu Tuti menegakkan punggungnya, bersiap mengeluarkan titah Baginda Ratu. Dengan wajah serius yang dibuat-buat, dia bilang kalau gaji yang kudapatkan setiap bulan itu terlalu besar untuk dipegang perempuan sepertiku. Menurutnya, uang sebanyak itu bisa membuat istri jadi membangkang sama suami. Padahal, Aris sendiri tidak pernah protes soal uang selama perutnya kenyang dan rokoknya tersedia. Tapi tentu saja, Aris cuma manggut-manggut seperti boneka dashboard mobil, menyetujui apapun yang keluar dari mulut ibunya. Bagi Aris, ibunya adalah hukum. Dan aku hanyalah mesin ATM berjalan yang kebetulan numpang tidur di rumah ini. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Ibu Tuti benar-benar membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia bilang, "Sini gajimu biar ku pegang. Kamu 1 juta aja buat beli pembalut." Dia mengatakannya dengan enteng, seolah 1 juta itu angka yang sangat dermawan untukku bertahan hidup sebulan di kota besar ini. Lalu, dia tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat puas dan meremehkan. Risma ikut terkikik geli di sebelahnya sambil menepuk-nepuk tangan. Seakan-akan itu lelucon paling lucu abad ini. Bahkan Aris, suamiku sendiri, ikut tersenyum mengejek ke arahku. 1 juta rupiah untuk sebulan, katanya. Mungkin Ibu Tuti pikir aku ini tanaman hias yang cuma butuh disiram air keran dan dijemur matahari pagi untuk hidup. Belum lagi dia menyebut, buat beli pembalut. Seolah kebutuhan perempuanku adalah satu-satunya pengeluaran yang penting.
Harga dirinya sebagai mertua sepertinya sudah tergadai oleh rasa tamak yang tidak ada obatnya. Padahal, cicilan rumah ini, bensin mobil, belanja bulanan, sampai uang beda Ibu Tuti yang sering dia minta diam-diam ke Aris. Semuanya pakai uang siapa kalau bukan uangku? Tapi ya sudahlah. Orang serakah memang seringkali lupa ingatan mendadak kalau soal asal-usul uang. Anehnya, bukannya meledak marah atau menangis drama seperti di sinetron, aku malah merasa sangat tenang. Otakku tiba-tiba menjadi dingin, sedingin es batu di warung kopi. Aku menatap mereka satu persatu, merekam wajah-wajah penuh kemenangan semu itu. Wajah Ibu Tuti yang berminyak karena durian, wajah Risma yang penuh iri dengki, dan wajah Aris yang tanpa rasa bersalah. Mereka pikir aku diam karena takut, atau karena aku sudah pasrah menerima nasib dijajah di rumah sendiri. Mereka tidak tahu kalau di dalam kepalaku, aku sedang menyusun pesta perpisahan yang paling meriah untuk mereka. Pelan-pelan, aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku berdiri tegak, merapikan baju kerjaku yang sedikit kusut. Senyum tipis mengembang di bibirku, senyum yang membuat Risma sedikit mengernyit karena bingung. "Oh, begitu ya, Bu? Ibu mau pegang semua gaji saya?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, bahkan lebih lembut dari sutra. Ibu Tuti langsung mengangguk semangat. Matanya berbinar-binar membayangkan tumpukan uang yang akan dia kuasai. Dia pasti sudah punya daftar belanjaan panjang di kepalanya. Mulai dari perhiasan emas sampai baju kondangan baru untuk pamer ke tetangga. Tanpa banyak bicara lagi, aku melangkah menuju kamar tidur utama. Langkahku ringan, seringan beban yang sebentar lagi akan terlepas dari pundakku. Aku membuka lemari, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Amplop ini memang sudah menunggu momen yang tepat untuk keluar kandang, dan sepertinya Tuhan mengirimkan momen itu hari ini lewat mulut pedas Ibu Tuti. Aku menimang amplop itu sebentar, merasakan ketebalannya. Ini bukan sekadar amplop, ini adalah tiket kebebasanku. Aku kembali ke ruang tamu, di mana tiga manusia itu masih menatapku dengan penuh harap, menanti, upeti, yang mereka kira akan mereka terima. Suasana di ruang tamu mendadak hening, persis seperti suasana ujian nasional saat pengawas masuk ruangan. Mata mereka bertiga terpaku pada benda yang sedang kupegang erat di tangan kanan. Amplop coklat itu memang terlihat tebal dan menggoda, seolah-olah berteriak minta segera dibuka. Ibu Tuti bahkan sampai menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan irama yang cukup menggelikan. Mungkin di kepalanya, amplop ini berisi gepokan uang tunai hasil bonus tahunan atau keuntungan restoran yang selama ini selalu mereka incar. Mereka tidak tahu saja, ketebalan amplop itu bukan berasal dari lembaran uang merah, melainkan dari tumpukan dosa dan kebodohan mereka sendiri yang sudah kurekap dengan rapi. Aku meletakkan amplop itu di atas meja kaca, tepat di tengah-tengah sisa kulit durian yang berserakan. Gerakanku pelan dan penuh perhitungan, sengaja mengulur waktu untuk menikmati wajah-wajah penuh harap itu sedikit lebih lama. "Ini yang kalian minta, Bu," ucapku datar. "Katanya Ibu mau pegang kendali keuangan, kan? Silakan, itu semua aset dan tanggung jawab yang ada di rumah ini." Belum sempat tanganku menarik diri sepenuhnya, Ibu Tuti sudah menyambar amplop itu dengan kecepatan cahaya. Luar biasa memang tenaga orang tua kalau sudah berurusan sama harta. Refleksnya bisa mengalahkan atlet bulu tangkis pelatnas. Risma dan Aris langsung merapat ke sisi Ibu Tuti, persis seperti semut yang baru saja mencium bau gula tumpah. Kepala mereka saling beradu, berebut posisi paling strategis untuk melihat isi amplop sakti itu. "Wah, tebal banget Bu. Pasti puluhan juta ini," bisik Risma dengan suara yang tidak bisa dibilang pelan. Aris cuma senyum-senyum lebar sampai matanya menyipit. Mungkin dia sudah membayangkan membeli stik kaset permainan baru atau mentraktir teman-temannya ngopi biar kelihatan sukses. Kasihan sekali imajinasi mereka. Harus terbang setinggi langit hanya untuk dijatuhkan tanpa parasut ke dasar jurang kenyataan. Dengan gerakan kasar dan tidak sabaran, Ibu Tuti merobek segel amplop itu. Suara kertas yang sobek terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi. Dia membalikan amplop itu dan menumpahkan isinya ke atas meja. Tapi, detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar bagi mereka bertiga.
Bukannya lembaran uang berwarna merah dan biru yang berjatuhan indah seperti hujan rezeki. Yang keluar justru tumpukan kertas putih ukuran folio dengan kop surat resmi yang kaku. Senyum lebar di wajah Aris langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi bingung seperti orang yang salah masuk toilet umum. Ibu Tuti mengerutkan keningnya yang sudah banyak lipatan itu. Tangannya gemetar saat mengambil lembar paling atas. Matanya menyipit, berusaha mengejar huruf-huruf tebal yang tercetak di sana tanpa kacamata bacanya. Surat. Gugatan. Cerai. Eja Ibu Tuti terbata-bata. Suaranya tercekat di tenggorokan, seolah ada duri-durian yang nyangkut di sana. Wajahnya yang tadi merah merona karena kegirangan, mendadak berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok rumah yang belum dicat ulang. Dia menatapku dengan horor, seolah aku baru saja berubah menjadi hantu penunggu pohon beringin. Belum selesai kagetnya Ibu Tuti, Aris dengan panik menyambar kertas lain yang tergeletak di meja. Itu adalah salinan sertifikat rumah. Di sana tertulis jelas, hitam di atas putih, nama pemilik tunggal, Sinta, serta tanggal pembelian yang jauh sebelum kami menikah. Lengkap dengan bukti notaris bahwa ini adalah harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aris membelalakan matanya. Mulutnya terbuka lebar sampai lalat pun mungkin sungkan untuk masuk. Dia baru sadar kalau istana tempat dia bermalas-malasan selama ini bukan miliknya sepeser pun. Mimpinya untuk menguasai rumah ini kalau kami bercerai, musnah sudah dalam hitungan detik. Sementara itu, Risma memegang lembaran terakhir dengan tangan gemetar. Itu adalah rekapitulasi hutang judi daring dan pinjaman lintah darat atas nama Aris yang selama ini diam-diam aku lunasi bunganya. Jumlahnya fantastis, cukup untuk bikin orang kena serangan jantung mendadak. Di bawah rincian itu, ada surat pernyataan bermeterai yang menyatakan aku berhenti menjadi penjamin dan berhenti membayar cicilan itu mulai detik ini. Risma menatap kakaknya dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatapku dengan ketakutan. Dia sadar, kalau aku berhenti bayar, penagih hutang yang datang tidak akan sopan seperti tamu kondangan. Kenapa diam? Bukannya tadi tertawa paling keras? Tanyaku sambil bersandar santai di sofa. Aku menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin. Katanya aku cuma butuh 1 juta buat beli pembalut? Nah, sekarang silakan kalian hitung sendiri. Tanpa uangku, tanpa rumahku, dan dengan tumpukan hutang Mas Aris itu, kira-kira 1 juta cukup tidak buat kalian bertiga hidup seminggu. Ruangan itu hening total. Bahkan suara napas mereka pun terdengar berat. Kesombongan yang tadi memenuhi ruangan kini menguap entah kemana, digantikan oleh bau amis ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Mereka baru saja sadar. Mereka sudah menggali kuburan mereka sendiri. Kalau ada kompetisi mematung tingkat kecamatan, 3 orang di depanku ini pasti menyapu bersih semua pialanya. Mereka diam mematung dengan mulut sedikit terbuka, persis ikan mas koki yang kehabisan oksigen di akuarium. Wajah Ibu Tuti yang tadi garang sekarang pucat pasi. Bedak tebalnya seolah retak menahan ekspresi kaget yang berlebihan. Aris yang biasanya sok jagoan kini terlihat menciut. Bahunya turun drastis seolah tulang punggungnya mendadak hilang entah kemana. Sungguh pemandangan yang sangat memanjakan mata. Jauh lebih indah daripada pemandangan matahari terbenam di pantai manapun. Akhirnya, Ibu Tuti yang pertama kali sadar dari mode beku. Dia melempar kertas sertifikat rumah itu kembali ke meja dengan kasar. Napasnya memburu seperti banteng yang melihat kain merah. "Kamu gila ya, Sinta?" teriaknya dengan suara yang pecah. "Istri macam apa kamu berani menggugat cerai suami? Ingat, Aris ini suamimu. Surgamu ada di telapak kakinya. Rumah ini juga rumah dia. Jangan serakah kamu jadi perempuan." Logika Ibu Tuti memang ajaib. Dia lupa kalau surga tidak mungkin ada di telapak kaki suami yang hobi judi dan membiarkan istrinya diperas ibunya sendiri. Aku hanya tersenyum miring, menatap Ibu Tuti dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. "Ibu salah baca atau memang pura-pura tidak paham?" Tanyaku santai sambil menunjuk kertas sertifikat itu dengan dagu. Di situ tertulis jelas nama saya. Tanggal belinya 3 tahun sebelum saya menikah sama anak ibu. Jadi secara hukum negara dan agama, Aris tidak punya hak 1 ubin pun di rumah ini. Kecuali kalau ibu mau menghitung debu yang menempel di jendela, itu bolehlah dibawa pulang.
Ibu Tuti gelagapan. Matanya bergerak liar mencari alasan lain. Tapi mulutnya terkunci rapat karena kalah telak. Melihat ibunya terpojok, Aris mencoba mengambil alih situasi dengan jurus andalannya, merayu. Dia bangkit dari sofa. Wajahnya yang tadi pucat kini dipaksa memasang ekspresi memelas yang menjijikan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku langsung mundur selangkah, seolah tangannya mengandung virus mematikan. Sayang, jangan begini dong, ucapnya dengan suara dilembut-lembutkan, terdengar seperti suara kucing kejepit pintu. Masalah gaji itu kan cuma bercandaan ibu. Kami cuma mau ngetes kesabaran kamu. Masa gara-gara bercandaan kamu sampai minta cerai? Kita bicarakan baik-baik ya, Dek. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering tanpa rasa humor. Bercanda kata Mas. Tanyaku sambil menatap matanya tajam. Hutang judi 150 juta itu bercanda juga? Tagihan pinjaman yang bunganya mencekik leher itu lelucon juga? Selama ini aku diam, Mas. Aku lunasi diam-diam karena aku mau jaga nama baikmu. Tapi balasan kalian apa? Malah minta aku hidup dengan 1 juta sebulan. Aku menggelengkan kepala. Maaf Mas, warung amal sudah tutup. Kalau mau tes kesabaran, silakan tes di jalanan sana, jangan di rumahku. Risma yang dari tadi diam sambil memegang kertas rincian hutang kakaknya, tiba-tiba bersuara lirih. Tapi Mbak Sinta, kalau Mbak cerai sama Mas Aris, terus yang bayar sisa hutang ini siapa? Terus aku sama ibu tinggal di mana? Pertanyaan polos yang didasari ketakutan akan kemiskinan itu terdengar sangat egois. Dia tidak peduli rumah tanggaku hancur. Yang dia pedulikan cuma siapa yang akan menjadi sapi perah penggantiku. Ya mana aku tahu, Risma, itu kan bukan urusanku lagi. Jawabku enteng sambil mengangkat bahu. Kan Mas Aris laki-laki, kepala keluarga. Pasti dia bisa dong cari uang sendiri. Atau mungkin kamu bisa bantu kakakmu? Katanya tas dan sepatu kamu mahal-mahal. Coba dijual saja. Lumayan buat bayar bunga hutang seminggu. Wajah Risma langsung merah padam. Entah karena malu atau marah karena koleksi barang mewahnya yang dibeli pakai uangku itu terancam punah. Aku melirik jam dinding. Jarum jam terus berputar dan aku sudah sangat ingin mandi air hangat lalu tidur nyenyak tanpa gangguan parasit. Sudah ya, drama malam ininya cukup sekian. Kataku tegas, memotong niat Ibu Tuti yang sepertinya mau memulai pidato babak kedua. Aku kasih waktu kalian 10 menit. Silakan kemasi barang-barang pribadi kalian yang ada di kamar tamu. Ingat, cuma barang pribadi. Jangan coba-coba bawa barang milikku. Apalagi toples kue di meja itu. 10 menit? Pekik Ibu Tuti histeris. Kamu mengusir kami malam-malam begini? Kamu mau kami tidur di mana? Tegas sekali hatimu, Sinta. Loh, katanya tadi gaji saya mau ibu pegang semua? Berarti ibu pintar atur uang dong? Pasti ibu punya tabungan banyak buat sewa hotel atau setidaknya beli tenda camping. Sindirku pedas. 10 menit dimulai dari sekarang. Kalau lewat 1 detik saja kalian masih di sini. Jangan salahkan aku kalau satpam komplek yang bertindak. Dan asal kalian tahu, satpam di sini galak-galak. Apalagi kalau tahu ada tamu yang bikin onar. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik badan dan berjalan masuk ke kamar, meninggalkan 3 manusia yang kini kelabakan seperti kebakaran jenggot. Suara langkah kaki panik dan omelan Ibu Tuti yang bersahutan di belakangku terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Suara gaduh dari arah kamar tamu terdengar seperti sedang ada tawuran antar warga rebutan sembako murah. Aku berdiri bersandar di ambang pintu sambil melipat tangan di dada, memantau pergerakan mereka layaknya mandor proyek yang galak. Ibu Tuti terlihat paling sibuk. Tangannya menyambar baju-baju di lemari dan melemparnya sembarangan ke dalam tas jinjing besar yang entah dapat dari mana. Risma malah menangis sesenggukan di pojok kasur sambil memeluk botol-botol perawatan wajahnya, seolah dia sedang dipisahkan dari belahan jiwanya. Sementara Aris, dia cuma mondar-mandir tidak jelas seperti setrikaan rusak, mengambil 1 baju lalu menaruhnya lagi, benar-benar gambaran manusia yang kehilangan arah hidup. Dasar kebiasaan buruk memang susah hilang. Tangan Ibu Tuti terlihat sangat gatal ingin mengambil apa saja yang berkilau.
Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia mencoba menyelipkan sprei sutra mahal milikku ke dalam tas pakaiannya. Eits, tunggu dulu Bu. Tegurku santai tapi tegas. Itu sprei beli di pameran. Harganya mahal. Bukan jatah untuk dibawa pulang ya. Tolong dikeluarkan lagi atau tasnya saya bongkar di sini. Dengan wajah merah pada menahan malu bercampur marah, Ibu Tuti mengeluarkan kain halus itu dan melemparnya kembali ke kasur. Mulutnya komat kamit merapalkan sumpah serapah yang untungnya tidak terlalu jelas terdengar, karena tertutup suara isak tangis Risma yang makin kencang. Aris masih berusaha memainkan kartu terakhirnya sebagai suami yang terzalimi di detik-detik terakhir. Dia berhenti mondar-mandir dan menatapku dengan mata yang dibuat berkaca-kaca. Berharap hati perempuanku akan luluh lantak. Dek, masa kamu tega biarkan ibuku tidur di luar? Ini sudah malam, anginnya jahat. Ucapnya memelas. Aku hanya melirik jam tangan, mengabaikan drama murahan itu. Angin malam memang jahat, Mas. Tapi lebih jahat mana sama mulut orang yang minta istri hidup 1 juta sebulan sementara dia foya-foya? Lagi pula, Mas kan laki-laki. Harusnya Mas yang jadi tameng buat ibu dan adikmu, bukan malah merengek ke istri yang sudah Mas ceraikan secara agama barusan. Tepat saat jarum panjang menyentuh angka 12, bel pagar depan berbunyi nyaring membelah keheningan malam. Aku tersenyum lebar. Bantuan kavaleri sudah datang tepat waktu. Aku berjalan ke depan dan membukakan pintu untuk 2 orang satpam kompleks yang berbadan tegap, Pak Asep dan rekannya. Mereka sudah kuberi kode lewat pesan singkat tadi saat masuk ke kamar. Malam, Bu Sinta. Ada keributan apa ya? Tadi Ibu minta kami siap siaga. Tanya Pak Asep sopan sambil membetulkan letak topinya. Aku menunjuk ke arah ruang tengah di mana 3 tamu tak diundang itu baru saja menyeret tas-tas mereka keluar kamar dengan wajah kusut. Tolong bantu mereka keluar ya, Pak. Mereka tamu yang sudah habis masa berkunjungnya tapi agak susah disuruh pulang. Kataku sambil tersenyum ramah pada Pak Asep. Wajah Aris langsung pucat melihat seragam safari biru tua itu. Nyalinya yang tadi sempat muncul sedikit untuk mendebatku, kini langsung tiarap. Ibu Tuti mencoba berteriak protes, menuduhku menelantarkan orang tua. Tapi Pak Asep dengan tegas namun tetap sopan langsung mengangkat tas besar Ibu Tuti dan membawanya ke arah gerbang. Mari Bu, Mas, Mbak. Tidak enak sama tetangga kalau ribut-ribut jam segini. Silakan dilanjut di luar saja, ucap Pak Asep dengan nada yang tidak menerima penolakan. Pemandangan selanjutnya adalah parade paling menyedihkan sekaligus paling memuaskan sepanjang sejarah hidupku tinggal di rumah ini. Ibu Tuti berjalan tertatih-tatih sambil mengomel panjang pendek. Risma berjalan sambil menunduk menyeret kakinya yang beralaskan sandal jepit karena sepatu hak tingginya patah terinjak saat panik tadi. Dan Aris berjalan paling belakang dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi gaya sok kuasa. Tidak ada lagi tawa mengejek. Mereka terlihat seperti rombongan lenong yang bubar jalan karena panggungnya rubuh. Aku mengiringi mereka sampai ke batas pagar, memastikan tidak ada satupun kerikil halaman rumahku yang terbawa di saku mereka. Begitu mereka melewati garis gerbang, Pak Asep langsung menutup pintu besi yang tinggi itu dengan bunyi klang yang sangat merdu di telingaku. Aris sempat berbalik, memegang jeruji pagar besi dan menatapku dengan tatapan nanar. Mungkin berharap aku akan berubah pikiran di detik terakhir seperti di film-film romantis. Sayangnya, ini film horor bagi mereka, dan aku sutradaranya. Selamat malam, Mas. Semoga sukses dengan uang 1 jutanya. Ucapku sambil melambaikan tangan kecil. Aku mematikan lampu teras, membiarkan mereka berdiri dalam kegelapan di pinggir jalan aspal yang dingin, lalu melenggang masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas, sejuk, dan yang paling penting, bebas dari hama. Tidur nyenyak tanpa gangguan dengkuran Aris atau suara televisi Ibu Tuti yang volumenya setara konser dangdut ternyata adalah kenikmatan duniawi yang tiada tara. Namun, baru saja aku hendak memejamkan mata dan berkelana ke alam mimpi. Ponselku yang tergeletak di nakas bergetar hebat. Layarnya menyala terang dalam kegelapan kamar, menampilkan rentetan pesan masuk dari aplikasi bank. Sepertinya, di luar sana ada 3 orang panik yang sedang berusaha membobol benteng pertahanan keuanganku. Aku meraih ponsel itu sambil menahan tawa, membayangkan adegan komedi yang sedang berlangsung di mesin penarikan uang tunai depan kompleks. Benar saja dugaanku,
Notifikasi itu memberitahukan adanya percobaan penarikan tunai yang gagal. Sekali, 2 kali, sampai 5 kali dalam waktu 1 menit. Aris pasti sedang keringat dingin di depan mesin itu, menekan tombol angka dengan jari gemetar, berharap mesinnya salah baca atau tiba-tiba memuntahkan uang karena kasihan. Sayang sekali, Mas, kartu yang kamu pegang itu statusnya cuma kartu tambahan. Induknya ada di tanganku, dan tombol blokir sementara sudah kutekan sejak kalian sibuk mengemasi baju tadi. Jadi, silakan saja berdiskusi sama mesin itu sampai pagi. Uangnya tidak akan keluar biarpun kamu menangis darah. Aku bisa membayangkan wajah Ibu Tuti saat melihat layar mesin menampilkan tulisan, transaksi ditolak. Dia pasti sedang memukuli mesin itu dengan tas tangannya, menuduh mesin itu rusak atau bersekongkol denganku. Risma mungkin sedang gigit jari. Sadar kalau malam ini dia tidak akan bisa tidur di kasur empuk hotel berbintang seperti yang biasa mereka pamerkan di media sosial. Karma itu memang kerjanya cepat. Lebih cepat dari layanan pesan antar makanan yang biasa Aris pesan pakai uangku. Rasanya puas sekali melihat notifikasi kegagalan itu. Seolah-olah itu adalah skor pertandingan di mana aku menang telak tanpa balas. Belum puas dengan kegagalan di mesin ATM. 10 menit kemudian masuk lagi notifikasi baru. Kali ini dari sebuah hotel bintang 3 yang letaknya tidak jauh dari perumahan kami. Rupanya mereka masih punya nyali dan gengsi untuk mencoba menginap di tempat yang layak. Padahal uang tunai di dompet Aris paling cuma cukup buat beli nasi goreng 3 bungkus. Notifikasi itu berbunyi sama, transaksi ditolak. Kartu kredit yang Aris banggakan di depan teman-temannya itu kini tidak lebih berharga dari potongan plastik bekas mainan anak-anak. Aku tertawa kecil di balik selimut. Membayangkan resepsionis hotel memandang mereka dengan tatapan iba campur curiga saat kartu itu tidak bisa digesek. Kenyataan pahit pasti sedang menampar mereka bolak-balik sekarang. Selama ini mereka hidup di atas awan. Lupa menapak bumi karena ada aku yang selalu menyediakan landasan empuk berupa uang. Sekarang, landasan itu hilang. Mereka jatuh bebas ke aspal kenyataan. Aris yang tidak punya tabungan speser pun karena gajinya, yang tidak seberapa itu, selalu habis untuk judi, Risma yang pengangguran tapi gayanya selangit, dan Ibu Tuti yang cuma mengandalkan jatah bulanan dariku. Gabungan 3 manusia ini sekarang memiliki total kekayaan yang mungkin kalah dari pengamen di perempatan jalan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan segar bugar yang luar biasa. Sambil menyeruput teh hangat di teras, Pak Asep, satpam kompleks yang semalam mengusir mereka, lewat depan rumah sambil senyum-senyum penuh arti. Dia mampir sebentar ke pagar. Sepertinya gatal ingin menyampaikan laporan pandangan mata. Bu Sinta, itu mantan suami sama keluarganya semalam bikin heboh di pos satpam depan. Lapor Pak Asep sambil terkekeh. Mereka mau pinjam uang buat ongkos taksi. Katanya dompet ketinggalan. Tapi saya bilang saya lagi tanggal tua. Akhirnya mereka jalan kaki sambil marah-marah. Bu. Terus saya lihat mereka masuk ke penginapan murah yang di gang belakang pasar itu. Aku hampir menyemburkan teh hangatku mendengar laporan itu. Penginapan di gang belakang pasar? Itu tempat yang terkenal lembab. Kasurnya keras seperti papan setrikaan, dan nyamuknya seukuran lalat buah. Bayangkan, Ibu Tuti yang kulitnya sensitif dan Risma yang tidak bisa tidur kalau AC tidak dingin, harus meringkuk di kamar sempit yang bau apek. Terima kasih infonya, Pak Asep. Bapak memang juara, ujarku sambil menyelipkan uang tips ke tangan Pak Asep sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya menjaga keamanan dan kewarasan lingkunganku. Siangnya, Aris menelepon. Tumben sekali dia punya pulsa. Mungkin hasil memalak adiknya atau sisa recehan terakhir. Aku mengangkat telepon itu dengan mode pengeras suara sambil memotong kuku. Santai sekali. Jack, kamu benar-benar keterlaluan ya. Suara Aris terdengar serak dan panik. Latar belakang suaranya bising sekali. Terdengar seperti suara klakson dan teriakan tukang parkir. Kartu aku kenapa tidak bisa dipakai semua? Ibu sakit ini. Risma kelaparan. Kamu mau membunuh kami pelan-pelan. Loh, Mas Aris lupa. Jawabku tenang sambil meniup kuku. Kan semalam Mas dan Ibu sendiri yang bilang. Gaji saya mau dipegang Ibu? Nah, sekarang saya lagi belajar hidup hemat sesuai saran Ibu. Uang saya simpan rapat-rapat.
Tidak boleh keluar sembarangan. Kan 1 juta cukup buat beli pembalut. Masa buat makan kalian bertiga yang katanya orang kaya tidak cukup? Coba dihitung lagi. Mungkin kalkulator Mas Aris yang rusak. Tanpa menunggu jawaban atau makian lanjutan, aku memutus sambungan telepon. Biar saja mereka menikmati sensasi menjadi manusia mandiri seutuhnya, tanpa subsidi silang dariku. Selamat datang di dunia nyata, sayangku. Hidup itu memang seperti roda, tapi khusus untuk keluarga Mas Aris, sepertinya rodanya bukan cuma berputar ke bawah, tapi copot dan menggelinding masuk ke dalam selokan yang hitam pekat. Kabar burung memang terbang lebih cepat dari pesawat jet. Siang ini, aku mendapat laporan pandangan mata dari salah satu teman lamaku yang kebetulan tinggal di kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Katanya, dia melihat rombongan sirkus, maksudku, mantan suami dan keluarganya, sedang mengangkut barang-barang ke sebuah kontrakan petak di dalam gang sempit yang motor saja harus miring kalau mau lewat. Tempat tinggal baru mereka ini sangat jauh dari kata layak, apalagi mewah. Bayangkan saja, sebuah kamar ukuran 3x3 meter yang harus menampung 3 ego manusia yang besarnya selangit. Dindingnya bukan beton kokoh, melainkan triplek tipis yang kalau dipukul sedikit keras mungkin akan bolong. Tidak ada lagi pendingin ruangan yang menghembuskan angin surga. Yang ada hanya kipas angin kecil berkarat yang suaranya berisik seperti mesin parut kelapa. Itu pun kalau mereka ingat untuk beli pulsa listrik. Kalau tidak, ya selamat menikmati sensasi mandi uap gratis setiap saat. Aku bisa membayangkan betapa tersiksanya Ibu Tuti di sana. Wanita yang biasanya tidak bisa tidur kalau spraynya bukan katun Jepang itu, kini harus menggelar tikar plastik di atas lantai semen yang dingin dan lembab. Aroma terapi yang biasa dia cium di rumahku, wangi lavender atau vanila, kini berganti menjadi aroma got yang menyengat, perpaduan antara bau sampah basah dan air cucian warga. Mungkin Ibu Tuti akan menganggap ini sebagai ujian hidup, padahal sebenarnya ini cuma konsekuensi logis dari mulutnya yang terlalu ringan menghina rezeki orang lain. Risma pasti jadi sasaran empuk nyamuk-nyamuk nakal di sana. Kulitnya yang selama ini dia rawat dengan krim wajah harga jutaan, yang tentu saja pakai uangku, sekarang menjadi hidangan prasmanan bagi serangga penghisap darah. Tidak ada lagi cerita bangun siang dengan wajah glowing bersinar. Yang ada, dia akan bangun dengan wajah bentol-bentol dan mata panda karena begadang menepuk nyamuk. Risma yang biasanya jijik melihat debu sedikit saja, sekarang harus berteman akrab dengan kecoa yang mungkin akan sering mampir untuk menyapa penghuni baru yang sombong itu. Urusan perut adalah babak penyiksaan selanjutnya. Dulu, mereka tinggal tunjuk menu. Makanan enak langsung tersaji di meja makan. Mau rendang, mau ayam bakar, mau pizza, semua ada. Sekarang, uang sisa di saku Mas Aris mungkin cuma cukup untuk beli mie instan atau nasi bungkus dengan lauk paling murah. Itu pun harus dibagi 3. Aku tertawa geli membayangkan mereka duduk melingkar di lantai, memperebutkan kerupuk yang melempem, sambil saling menyalahkan siapa yang membuat mereka jatuh miskin. Padahal jawabannya ada di cermin masing-masing. Di tengah penderitaan itu, Mas Aris pasti menjadi samsak tinju hidup bagi ibunya. Ibu Tuti yang tidak terima hidup susah pasti akan mengomel sepanjang hari, menyalahkan Mas Aris yang dianggap tidak becus, tidak punya tabungan, dan tidak bisa membujuk istri. Mas Aris, yang mentalnya sekuat kerupuk kena air, cuma bisa diam menunduk. Dia tidak bisa lagi lari main judi atau nongkrong di warung kopi mahal, karena modalnya sudah nol besar. Dia terperangkap dalam penjara yang dia bangun sendiri, bersama 2 sipir wanita yang cerewetnya minta ampun. Sementara mereka menikmati istana kardus barunya, aku di sini sibuk melakukan pembersihan total. Bukan cuma membersihkan debu, tapi membersihkan jejak-jejak negatif yang mereka tinggalkan. Aku memanggil jasa pembersih rumah profesional untuk menyedot semua debu di kamar bekas mereka, menyemprotkan disinfektan, dan mengganti suasana rumah agar lebih segar. Baju-baju bekas Mas Aris yang tertinggal kumasukkan ke dalam kantong plastik hitam besar. Bukan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan, tapi untuk disumbangkan ke panti asuhan atau siapapun yang membutuhkan kain lap. Rasanya rumah ini jadi 2 kali lebih luas dan 10 kali lebih terang. Tidak ada lagi aura negatif yang bikin dada sesak. Aku duduk di sofa empuku, menyeruput jus jeruk dingin sambil menatap taman belakang yang asri.
1 juta buat pembalut, gumamku sambil tersenyum miring. Kalimat itu sekarang terdengar seperti lelucon paling konyol. Justru dengan 1 juta rupiah itu, mereka sekarang harus belajar matematika tingkat dewa. Bagaimana caranya membagi uang segitu untuk makan, bayar sewa, listrik, dan air buat 3 orang dewasa selama sebulan. Selamat berhitung, keluargaku sayang. Semoga kalkulator kalian tidak meledak. Matahari siang ini bersinar begitu terik, seolah-olah sedang menaruh dendam pribadi pada siapa saja yang berani keluar rumah tanpa payung. Di rumahku yang sejuk dan nyaman, aku sedang menikmati segelas es teh manis sambil memandangi kolam ikan, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Namun, angin kabar, yang entah kenapa selalu punya jalur khusus ke telingaku, membawa cerita tentang nasib 3 manusia yang baru saja terbuang dari sini. Cerita ini begitu detail, sampai-sampai aku bisa membayangkan adegannya di kepalaku seperti sedang menonton film layar lebar dengan kualitas definisi tinggi. Di seberang sana, di sebuah warung makan pinggir jalan yang berdebu dan penuh lalat, sebuah drama kehidupan sedang memasuki babak paling menyakitkan bagi Mas Aris dan pasukan sirkusnya. Mari kita bayangkan sejenak kondisi mereka setelah beberapa hari menjadi penghuni Istana Kardus. Wajah Risma yang biasanya mulus karena perawatan rutin jutaan rupiah, kini mulai terlihat kusam dan berminyak, persis seperti gorengan yang lupa ditiriskan. Rambutnya yang dulu badai, sekarang lepek dan kusut karena sampo mahal miliknya sudah habis dan terpaksa diganti dengan sampo sasetan warung yang bikin rambut kaku seperti ijuk sapu. Ibu Tuti? Jangan tanya. Wanita yang hobi pamer perhiasan itu kini lebih mirip nenek sihir yang kehilangan tongkat ajaibnya. Daster mewahnya sudah kusut, dan wajahnya menekuk permanen, seolah-olah dia sedang mencium bau ketiak Mas Aris sepanjang waktu. Perut lapar memang tidak kenal gengsi. Itu hukum alam yang tidak bisa dibantah bahkan oleh Ibu Tuti sekalipun. Setelah berhari-hari hanya makan mie instan yang membuat usus mereka keriting, siang itu mereka memutuskan untuk mencari makan nasi. Tentu saja bukan di restoran berpendingin ruangan tempat mereka biasa pamer foto makanan, melainkan di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan raya yang bising. Warung itu sempit, panas, dan aroma masakan bercampur dengan asap knalpot kendaraan yang lewat. Bagi mereka yang biasa hidup seperti raja dan ratu, masuk ke warung ini mungkin rasanya seperti masuk ke ruang penyiksaan. Mas Aris berjalan paling depan dengan langkah gontai, tangannya merogoh saku celana, menghitung lembaran uang ribuan yang sudah lecek dan bau apek. Wajahnya lesu, matanya cekung kurang tidur karena harus bergadang menepuk nyamuk nakal di kontrakan barunya. Di belakangnya, Ibu Tuti mengeluh kepanasan sambil mengipasi lehernya dengan sobekan kardus bekas. Sementara Risma berjalan jinjit-jinjit takut sandalnya terkena becekan air cucian piring yang menggenang di depan warung. Pemandangan yang sungguh kontras dengan gaya mereka seminggu yang lalu saat masih menumpang hidup di rumahku. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, berhimpitan dengan kuli bangunan dan sopir angkutan umum yang sedang istirahat makan siang. Risma menatap jijik pada meja kayu di hadapannya yang terlihat berminyak dan ada beberapa lalat yang sedang pesta pora di atas tumpahan kecap. Dia mengambil tisu, mengelap meja itu berkali-kali dengan wajah mau muntah. Padahal tisu itu pun dia minta dari pemilik warung karena dia tidak modal beli tisu sendiri. Ibu Tuti memesan makanan dengan suara pelan. Takut ada orang yang mengenali suaranya. Nasi separuh, sayur nangka, sama kuah gulai saja. Jangan pakai daging, pesannya lirih. Sungguh pesanan yang sangat menyedihkan untuk ukuran mantan sosialita komplek. Saat mereka sedang berusaha menelan nasi yang rasanya mungkin hambar karena bercampur air mata penyesalan, perhatian pengunjung warung teralihkan oleh suara televisi tabung cembung yang bertengger di atas lemari pendingin minuman. Televisi itu model lama. Warnanya kadang berubah jadi ungu dan suaranya agak kresek-kresek, tapi masih cukup jelas untuk ditonton. Acara yang sedang tayang adalah sebuah program bincang-bincang bisnis yang sangat populer, dipandu oleh pembawa acara terkenal yang botak dan berkacamata hitam. Judul acaranya tertulis besar di layar, Kisah Sukses Pengusaha Wanita, dari nol menjadi Ratu Kuliner. Awalnya, Mas Aris dan keluarganya tidak peduli. Mereka terlalu sibuk meratapi nasib dan menghitung sisa uang kembalian. Tapi kemudian,
Suara pembawa acara yang berat dan berwibawa itu menyebutkan sebuah nama yang sangat familiar di telinga mereka. Pemirsa, tamu kita hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Dia adalah pemilik tunggal dari jaringan Restoran Rasa Nusantara, yang kini memiliki 50 cabang di seluruh Pulau Jawa. Mari kita sambut Ibu Sinta. Seketika itu juga, gerakan tangan Mas Aris yang hendak menyuapkan nasi ke mulutnya terhenti di udara. Sendok aluminium tipis itu gemetar hebat, menjatuhkan butiran nasi kembali ke piring. Ibu Tuti yang sedang mengunyah sayur nangka langsung tersedak. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya, menatap layar televisi seolah melihat hantu di siang bolong. Risma. Dia menjatuhkan kerupuk yang baru saja digigitnya. Mulutnya menganga lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana kalau dia tidak hati-hati. Di layar televisi yang buram itu, muncullah sosokku. Ya, aku. Sinta yang mereka kenal sebagai istri penurut. Sinta yang mereka hina. Sinta yang mereka hargai cuma 1 juta rupiah. Tapi Sinta di layar kaca itu terlihat berbeda. Aku mengenakan blazer tenun modern yang elegan, riasan wajah yang segar dan berkelas, serta senyum percaya diri yang memancarkan aura kesuksesan. Tidak ada lagi Sinta yang memakai daster kumal saat di rumah. Yang ada adalah Sinta sang juragan besar. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang saya. Ucapku di televisi dengan suara yang tenang dan berwibawa. Pembawa acara langsung memberondongku dengan pertanyaan seputar bisnis. Dan disitulah, bom atom kebenaran mulai meledak satu persatu, menghancurkan sisa-sisa kewarasan keluarga Mas Aris. Bu Sinta, banyak orang yang belum tahu kalau Anda ini sebenarnya pemilik tunggal, bukan sekadar pengelola. Kenapa selama ini memilih untuk tidak terlalu menonjolkan diri? Tanya pembawa acara. Aku di televisi tersenyum bijak. Saya percaya, padi semakin berisi semakin merunduk. Lagi pula, saya ingin melihat siapa orang-orang yang tulus berteman dengan saya tanpa memandang harta. Dan ya, saya memang merahasiakan total aset saya, bahkan dari orang terdekat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jawabku diplomatis. Jawaban yang sebenarnya adalah sindiran halus untuk lintah darat yang kini sedang menontonku sambil bengong di warung Tegal. Ibu Tuti meremas ujung meja kayu dengan kuat. Kukunya memutih. Telinganya terasa panas mendengar kata aset dan pemilik tunggal. Otaknya yang biasanya lemot kalau soal pelajaran sekolah, mendadak jadi secepat kalkulator pedagang pasar kalau soal uang. 50 cabang restoran. Pemilik tunggal. Omzet miliaran rupiah. Semua angka itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan pusing yang luar biasa. Dia baru sadar, selama ini dia bukan sedang memalak seorang manajer restoran biasa, tapi dia sedang memalak seorang konglomerat kuliner. Dan dia cuma minta 1 juta? Betapa bodohnya dia. Betapa ruginya dia. Mas Aris menatap layar dengan pandangan kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Dia teringat bagaimana dia sering meremehkanku, menyuruhku masak air, mencuci baju kotornya, dan memintaku berhemat. Padahal, istri yang dia suruh-suruh itu adalah bos besar yang punya ribuan karyawan. Harga diri laki-lakinya yang memang sudah tipis, kini hancur lebur menjadi debu. Dia merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Istri sekaya itu, sesukses itu, dia sia-siakan demi judi dan menuruti ibunya yang gila harta. Kalau saja dia bersikap baik sedikit, mungkin sekarang dia sedang duduk di kursi direktur, bukan di kursi kayu warung yang ada bekas permen karetnya. Risma adalah yang paling histeris. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk-nunjuk layar televisi dengan jarinya yang gemetar. Itu kakak iparku. Itu Mbak Sinta. Teriaknya dengan suara melengking yang membuat seluruh pengunjung warung menoleh kaget. Ibu, lihat Bu, itu Mbak Sinta. Dia punya restoran banyak, Bu. Hartanya miliaran. Orang-orang di warung menatap Risma dengan tatapan aneh. Mereka melihat penampilan Risma yang lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah berminyak, lalu membandingkannya dengan sosok wanita anggun dan berkelas di televisi. Tidak ada satupun yang percaya. Neng, kalau halu jangan siang-siang, Pamali, celetuk seorang bapak sopir angkot sambil menyeruput kopinya.
Masa orang kaya begitu punya saudara kaya, Neng? Mending abisin dulu itu nasinya. Keburu dingin. Benar, Pak. Saya tidak bohong. Dia istri kakak saya. Bantah Risma sambil mengguncang bahu Mas Aris yang masih mematung. Mas, ngomong dong Mas. Bilang sama mereka kalau itu istrimu. Tapi Mas Aris tidak bisa bicara. Lidahnya keluh. Apa yang mau dibanggakan? Mengaku suami dari wanita yang baru saja dia ceraikan dan usir secara halus? Mengaku suami dari wanita yang dia hargai seharga pembalut? Pengakuan itu hanya akan membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Di layar televisi, wawancara berlanjut. Pembawa acara bertanya tentang tantangan terbesar dalam hidupku. Tantangan terbesar bukan datang dari bisnis. Jawabku di layar sambil menatap lurus ke kamera. Seolah-olah aku sedang menatap mata Mas Aris langsung. Tantangan terbesar adalah menghadapi orang-orang terdekat yang tidak tahu cara bersyukur. Mereka yang kita beri hati, tapi malah meminta jantung. Tapi saya bersyukur, sekarang beban itu sudah lepas. Saya merasa lebih ringan, lebih bebas untuk berkarya. Kalimat itu menampar wajah mereka bertiga lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ibu Tuti merasakan dadanya sesak. Napasnya tersengal-sengal. Bayangan hidup mewah yang selama ini dia impikan sebenarnya sudah ada di depan mata. Sudah dia genggam, tapi dia sendiri yang membuangnya ke tempat sampah. Dia membayangkan tas-tas bermerek, perhiasan berlian, liburan ke luar negeri. Semua fasilitas yang seharusnya bisa dia nikmati sebagai mertua pemilik restoran sukses. Semua itu lenyap. Musnah. Hanya karena keserakahan yang tidak terkontrol. Air mata penyesalan mulai menetes di pipi keriput Ibu Tuti. Jatuh membasahi daster kumalnya. Bukan air mata sedih karena kehilangan menantu yang baik. Tapi air mata sedih karena kehilangan akses ke brankas uang berjalan. Sinta. Sinta. Rintihnya pelan. Suaranya parau. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kenapa kamu diam saja? Ibu Tuti mulai meracau. Menyalahkan keadaan. Menyalahkanku yang tidak pamer. Dasar manusia aneh. Sudah salah masih saja mencari kambing hitam. Mas Aris menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Dia malu. Malu pada dirinya sendiri. Malu pada pengunjung warung. Dan malu pada kenyataan. Dia ingat betapa angkuhnya dia saat melempar senyum mengejek ketika ibunya meminta gajiku. Dia ingat betapa sok kuasanya dia saat aku menyodorkan amplop coklat itu. Ternyata, yang ada di dalam amplop itu bukan sekadar surat cerai, tapi surat pemecatan dirinya dari kehidupan yang nyaman. Dia baru saja di PHK dari status suami jutawan. Risma kembali duduk lemas di bangku. Tenaganya habis setelah berteriak-teriak tanpa hasil. Dia menatap nanar sisa nasi dan kuah gulai di piringnya. Makanan yang tadi rasanya lumayan, sekarang terasa seperti pasir di lidahnya. Dia melihat kembali ke layar televisi, melihat tas tangan yang diletakkan di samping kursi dudukku. Itu tas edisi terbatas yang harganya setara dengan harga mobil baru. Dulu, dia sering merengek minta dibelikan tas palsu di pasar. Padahal kakak iparnya sanggup membelikan pabrik tasnya sekalian kalau dia mau bersikap sopan sedikit. Bodoh, kita bodoh banget. Bisik Risma pada dirinya sendiri. Pemilik warung yang berbadan subur datang menghampiri meja mereka dengan wajah judes. Malah pada bengong nonton TV. Itu nasinya dimakan atau cuma dipolototin? Kalau sudah selesai bayar dulu, banyak yang mau duduk. Teguran kasar itu menyentak mereka kembali ke dunia nyata yang kejam. Dunia di mana mereka bukan siapa-siapa. Dunia di mana mereka harus menghitung uang receh untuk membayar makanan yang bahkan tidak habis mereka makan. Dengan tangan gemetar, Mas Aris mengeluarkan uang terakhir dari dompetnya. Dia menyerahkan uang itu pada pemilik warung dengan hati yang hancur berkeping-keping. Saat mereka berjalan keluar dari warung itu, langkah kaki mereka terasa sangat berat, seolah ada bola besi yang diikatkan di pergelangan kaki. Di belakang mereka, suara tawa dan tepuk tangan penonton studio di televisi terdengar membahana, merayakan kesuksesanku. Suara itu mengiringi kepergian mereka. Menjadi musik latar paling tragis untuk sebuah penyesalan yang terlambat. Matahari semakin terik menyengat kulit, tapi hati mereka terasa dingin,
beku oleh kenyataan pahit bahwa mereka baru saja membuang berlian demi memungut kotoran. Wangi bunga melati dan sedap malam memenuhi setiap sudut ruangan besar di sebuah hotel berbintang 5 yang kusewa hari ini. Ini adalah hari besar. Hari di mana aku akan meresmikan kantor pusat sekaligus cabang utama jaringan rumah makanku. Tamu-tamu penting sudah mulai berdatangan, mulai dari rekan bisnis, pejabat daerah, sampai wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Semuanya terlihat berkilauan, wangi, dan penuh tawa sopan. Namun, di balik senyum ramahku saat menyalami para tamu, ada satu radar di kepalaku yang terus menyala. Waspada menanti kedatangan tamu istimewa yang tidak diundang tapi pasti akan nekat datang. Firasatku tidak pernah meleset, apalagi setelah mendengar kabar dari Pak Asep, satpam komplek rumahku yang kini jadi informan setia, bahwa tadi pagi dia melihat rombongan mantan suamiku naik angkutan umum dengan dandanan yang sengaja dibuat menyedihkan. Rupanya, setelah melihatku di televisi kemarin, bukannya sadar diri dan bertobat, otak licik Ibu Tuti malah bekerja 2 kali lebih cepat. Bagi manusia sejenis Ibu Tuti, rasa malu itu nomor sekian. Yang nomor 1 adalah uang. Dia pasti berpikir bahwa orang kaya sepertiku punya kelemahan fatal, takut nama baiknya tercoreng. Dan disitulah dia berencana menusukku. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang, mengintip apa yang terjadi di kontrakan petak yang sumpek itu pagi tadi. Berdasarkan logika Ibu Tuti yang sudah karatan, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dariku adalah dengan melakukan peras emosi publik. Rencana ini disusun dengan sangat matang di atas tikar plastik yang sudah bolong-bolong kena sundutan rokok Mas Aris. Dengar ya, kata Ibu Tuti sambil memijat kakinya yang pegal linu. Sinta itu sekarang orang terpandang. Dia pasti takut kalau wartawan tahu dia punya mertua yang terlantar. Kita datang ke sana. Kita bikin keributan. Ibu akan pura-pura pingsan. Kalian menangis yang kencang. Pokoknya bikin dia malu sampai dia kasih kita cek kosong biar kita diam. Sungguh sebuah rencana yang brilian dalam kebodohannya. Mereka lupa satu hal penting. Aku bukan Sinta yang dulu, yang bisa ditakut-takuti dengan ancaman dosa atau omongan tetangga. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu itu. Mereka sibuk mempersiapkan kostum panggung mereka. Risma yang biasanya tidak mau keluar rumah kalau alisnya belum presisi, hari ini sengaja tidak menyisir rambutnya agar terlihat kusut masai. Dia bahkan memakai bedak bayi secara asal-asalan supaya wajahnya terlihat pucat seperti orang kurang gizi. Padahal memang kurang gizi betulan belakangan ini. Mas Aris, sang mantan suami yang kehilangan arah, dipaksa memakai baju batik lamanya yang sudah pudar warnanya dan agak sobek di bagian ketiak. Celana bahannya sudah kependekan, memperlihatkan mata kakinya yang kurus. Penampilan ini sangat sempurna untuk mendukung narasi, suami yang dizalimi istri durhaka. Ibu Tuti sendiri memilih daster paling jelek yang dia punya, daster yang kancinya sudah copot 2, dan dia sengaja tidak memakai alas kaki yang layak, cuma sandal jepit tipis yang warnanya sudah tidak jelas antara biru atau hitam karena daki. Ingat, instruksi Ibu Tuti dengan semangat berapi-api. Jangan ada yang senyum. Muka harus ditekuk, mata harus berair. Kalau perlu, Aris, kamu oleskan sedikit balsem di bawah mata biar kelihatan habis menangis semalaman. Mas Aris cuma manggut-manggut pasrah. Dia sudah tidak punya daya untuk melawan. Perutnya yang lapar lebih dominan daripada akal sehatnya. Dalam bayangannya, kalau rencana ini berhasil, dia bisa makan rendang daging sepuasnya hari ini, bukan lagi makan nasi kecap. Perjalanan mereka menuju hotel tempat acaraku berlangsung adalah sebuah perjuangan tersendiri. Mereka harus oper angkutan umum 3 kali, berdesak-desakan dengan penumpang lain yang membawa ayam dan sayuran pasar. Aroma tubuh mereka yang sudah beberapa hari jarang mandi karena malas antre air di kamar mandi umum, kini bercampur dengan keringat dan debu jalanan. Risma beberapa kali hampir muntah karena mual, tapi Ibu Tuti terus menyemangatinya dengan iming-iming uang miliaran rupiah yang, katanya, sebentar lagi akan mereka dapatkan. Sesampainya di depan hotel, kemegahan bangunan itu sempat membuat nyali mereka menciut. Lampu kristal besar yang menggantung di lobi terlihat sangat mengintimidasi bagi orang yang di kantongnya cuma ada uang receh. Mobil-mobil mewah mengilap menurunkan tamu-tamu berjas rapi.
Satpam hotel yang bertugas di pintu depan berdiri tegap dengan seragam yang lebih mahal daripada harga diri mereka bertiga digabung. Tapi, rasa lapar dan keserakahan adalah bahan bakar yang kuat. Ibu Tuti menarik napas panjang, memasang wajah paling menderita sedunia, lalu memberi kode pada anak-anaknya. "Ayo, mulai," bisiknya. Mereka melangkah menuju pintu masuk utama. Tentu saja, belum sampai 5 langkah, 2 orang petugas keamanan hotel langsung menghadang mereka. Wajar saja, penampilan mereka lebih mirip pengemis yang nyasar daripada tamu undangan. "Maaf, Bu, Pak, dilarang mengemis di area hotel," ucap salah satu petugas dengan tegas sambil merentangkan tangan. "Silakan tinggalkan tempat ini sebelum kami panggil polisi." Inilah momen yang ditunggu-tunggu Ibu Tuti. Bukannya pergi, dia malah menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Gubrak! Suaranya cukup kencang karena tulang tuanya beradu dengan lantai keras. "Tolong! Tolong saya!" teriak Ibu Tuti dengan suara yang melengking, memecah ketenangan lobi hotel. "Saya bukan pengemis. Saya mertua pemilik acara ini. Sinta. Sinta menantuku. Keluar kamu. Nak, tega sekali kamu membiarkan ibumu diusir seperti anjing." Aktingnya luar biasa totalitas. Mungkin kalau ada piala citra untuk kategori drama queen jalanan, Ibu Tuti pemenangnya. Risma langsung berjongkok di samping ibunya, memeluk tubuh wanita tua itu sambil menangis meraung-raung. "Ibu sabar, Bu. Mbak Sinta memang sudah berubah. Dia sudah lupa sama kita." Isaknya kencang. Air mata buayanya mengalir deras berkat bantuan balsem tadi. Mas Aris berdiri di belakang mereka dengan wajah memelas. Meremas-remas tangannya seolah dia adalah suami yang paling tidak berdaya di dunia. "Maafkan kami, Pak. Kami cuma mau bertemu istri saya. Saya rindu istri saya," ucapnya pada satpam yang kini terlihat bingung. Keributan itu seketika menarik perhatian orang-orang di lobi. Beberapa tamu yang baru datang berhenti melangkah, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kerumunan. Kamera ponsel mulai bermunculan, merekam kejadian itu. Inilah yang diinginkan Ibu Tuti. Viral. Dia yakin, semakin banyak yang merekam, semakin terpojok posisiku. Dalam kepalanya, dia sudah membayangkan aku akan lari tergopoh-gopoh keluar, bersimpuh di kakinya, meminta maaf sambil menyodorkan koper berisi uang agar dia berhenti berteriak. Di dalam ruang acara, asisten pribadiku, Wulan, mendekatiku dengan wajah panik. Dia membisikkan sesuatu di telingaku. "Bu Sinta, di depan ada keributan." Keluarga mantan suami ibu datang. Mereka teriak-teriak dan guling-guling di lantai. Satpam mau seret mereka pergi. Tapi wartawan mulai mendekat. "Bagaimana, Bu?" Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Justru kalau aku mengusir mereka sekarang secara paksa, narasi, orang kaya sombong menindas orang miskin, akan tercipta. Media suka sekali berita seperti itu. Dan Ibu Tuti tahu celahnya. Tapi, Ibu Tuti lupa kalau dia sedang bermain catur dengan orang yang memegang semua bidak rajanya. "Jangan diusir, Wulan," jawabku tenang sambil merapikan letak kerudungku. "Biarkan mereka masuk." Wulan melongo. Matanya membulat. "Masuk, Bu? Tapi mereka bau, kotor, dan bikin malu. Nanti acara ibu hancur. Percaya sama saya. Justru kalau tidak diselesaikan sekarang, mereka akan terus jadi benalu seumur hidup. Biarkan mereka masuk. Giring mereka ke panggung utama. Bilang sama satpam, perlakukan mereka seperti tamu VVIP yang terlambat datang. Perintahku tegas." Wulan mengangguk ragu, lalu berlari kecil menuju pintu depan untuk menyampaikan titahku. Aku kembali menatap panggung yang megah dengan layar besar di belakangnya. Layar itu sedianya akan memutar profil perusahaan, tapi sepertinya kontennya harus kuganti sedikit. Aku memberi kode pada tim teknisi di pojok ruangan. "Siapkan file cadangan yang saya kasih tadi pagi. Tunggu aba-aba saya," ujarku lewat mikrofon kecil yang terpasang di kerah bajuku. Teknisi itu mengacungkan jempol. Siap sedia. Kembali ke lobi depan. Ibu Tuti masih asyik meraung-raung. "Sinta, keluar kamu.
Jangan sembunyi di balik ketiak uangmu. Ingat dosa, Sinta. Surga itu di telapak kaki mertua. Teriakannya semakin menjadi-jadi karena dia merasa di atas angin melihat banyak orang yang merekam. Beberapa ibu-ibu sosialita yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai menatap Iba. Kasihannya, tega banget menantunya. Bisik salah satu dari mereka. Mendengar itu, semangat Ibu Tuti makin membara. Dia merasa sudah memenangkan opini publik. Tiba-tiba, Wulan datang membelah kerumunan. Dengan wajah ramah yang dipaksakan, dia menyapa Ibu Tuti yang masih tergeletak di lantai. "Maaf, Ibu mertua Bu Sinta ya? Mari, silakan masuk. Bu Sinta sudah menunggu di dalam. Beliau rindu sekali sama Ibu." Mendengar itu, tangisan Ibu Tuti berhenti mendadak seperti keran air yang diputar tutup. Dia saling pandang dengan Risma dan Mas Aris. Mata mereka berbinar penuh kemenangan. "Tuh kan, apa Ibu bilang?" Bisik Ibu Tuti pada anak-anaknya saat Wulan membantu dia berdiri. Dia takut kita bikin malu lebih parah. Sebentar lagi kita bakal mandi uang, Nak." Mereka bertiga berjalan masuk mengikuti Wulan dengan dagu diangkat tinggi-tinggi, seolah mereka adalah pemilik tempat itu. Padahal, aroma tubuh mereka yang menyengat membuat beberapa tamu yang berpapasan langsung menutup hidung dan menyingkir. Mas Aris mencoba merapikan rambutnya yang lepek dengan air ludah, berharap terlihat sedikit ganteng saat bertemu istrinya lagi. Risma berjalan sambil melirik sinis ke arah tamu-tamu wanita yang berpakaian bagus. Dalam hatinya dia berkata, "Tunggu saja, besok aku yang bakal pakai baju lebih mahal dari kalian." Saat pintu ruang utama dibuka, udara sejuk dari pendingin ruangan dan wangi makanan lezat langsung menyambut mereka. Mata Ibu Tuti membelalak melihat kemewahan di dalam sana. Lampu gantung kristal, meja-meja bundar dengan taplak sutra, dan gunungan makanan di sudut ruangan. Perut Mas Aris berbunyi kencang, kerucuk-kerucuk, tidak tahu malu. Mereka berjalan membelah kerumunan tamu undangan yang kini terdiam melihat kedatangan tiga makhluk asing ini. Aku berdiri di atas panggung yang agak tinggi, memegang mikrofon, menatap kedatangan mereka dengan senyum yang sulit diartikan. Mereka berjalan menuju ke arahku dengan percaya diri yang luar biasa. Ibu Tuti bahkan sempat melambaikan tangan ke arah wartawan yang langsung mengarahkan kamera ke mereka. Dia pikir ini karpet merah untuknya. Begitu sampai di depan panggung, Ibu Tuti melepaskan pegangan Wulan dan kembali memulai dramanya. Dia menunjuk ke arahku yang berdiri di atas. "Sinta, akhirnya kamu berani menampakkan diri. Lihat kami. Lihat ibumu ini. Kami kelaparan. Kami diusir. Sementara kamu pesta pora di sini. Di mana hati nuranimu? Hah?" Suaranya menggema lewat pengeras suara ruangan yang kebetulan bocor menangkap teriakannya. Wartawan langsung merangsek maju. Lampu kilat kamera berkedip-kedip cepat seperti lampu diskotik. Mas Aris mengambil kesempatan itu untuk ikut berteriak. "Dek Sinta, masih pantaskah kamu disebut istri? Kamu biarkan suamimu tidur di lantai, sementara kamu tidur di hotel mewah. Kamu durhaka, Dek, durhaka." Risma tidak mau kalah. Dia berteriak, "Kembalikan hak kami. Kamu curang. Kamu ambil semua harta Mas Aris." Suasana ruangan menjadi riuh rendah. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik. Nadanya terdengar tidak enak. Ada yang mencibir. Ada yang bingung. Reputasiku dipertaruhkan di detik ini. Kalau aku salah langkah sedikit saja, hancurlah semua yang kubangun. Tapi aku tidak gentar. Aku membiarkan mereka menumpahkan semua isi perut kotor mereka. Semakin banyak mereka bicara, semakin dalam lubang yang mereka gali. "Sudah bicaranya, Bu, Mas, Risma?" Tanyaku lewat mikrofon dengan suara lembut namun tegas, yang seketika membuat ruangan hening kembali. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Penampilan kalian sungguh totalitas sekali. Saya hargai usahanya." Ibu Tuti mendengus kasar. "Jangan banyak omong. Kami tidak butuh basa-basi busukmu. Kami butuh keadilan. Kami minta ganti rugi. Atau kami tidak akan pergi dari sini dan akan terus berteriak sampai semua orang tahu betapa kejamnya kamu." Ancamnya dengan mata melotot.
Ganti rugi ya? Aku mengangguk-angguk pelan, seolah sedang mempertimbangkan tawaran bisnis. Baiklah, karena kalian sudah meminta perhatian semua orang di sini, bagaimana kalau kita lihat dulu prestasi kalian selama menjadi keluarga saya? Supaya adil, biar semua tamu di sini tahu keadilan macam apa yang sebenarnya kalian tuntut. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku mengangkat tangan kanan, memberi kode pada teknisi lampu dan layar. Mas, tolong diputar videonya. Volume maksimal ya. Lampu ruangan meredup. Sorot mata semua orang, termasuk Ibu Tuti, Mas Aris, dan Risma, beralih ke layar raksasa di belakangku yang mulai menyala terang. Mereka belum sadar bahwa apa yang akan tampil di sana bukanlah video profil perusahaan yang membosankan, melainkan sebuah film dokumenter pendek berjudul Keserakahan. Senyum kemenangan di wajah Ibu Tuti masih tersisa sedikit, sebelum akhirnya membeku menjadi ekspresi horor yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Babak penentuan baru saja dimulai, dan kali ini, tidak ada lagi kata kasihan. Layar raksasa di belakangku yang biasanya hanya menampilkan grafik penjualan atau foto menu makanan yang membosankan, kini berubah fungsi menjadi layar tancap paling menarik sepanjang sejarah. Cahaya dari proyektor menyorot tajam, membelah keremangan ruangan, menampilkan gambar dengan kualitas kejernihan yang luar biasa. Aku memang tidak pernah main-main soal kualitas, termasuk kualitas kamera pengawas yang kupasang di setiap sudut rumah lamaku. Niat awalnya sih untuk keamanan dari maling luar, tapi ternyata malah berguna untuk merekam tingkah laku maling dalam selimut yang selama ini tidur di kamar tamu. Detik pertama video itu diputar, suasana ruangan yang tadinya riuh rendah oleh bisik-bisik tetangga, mendadak senyap seperti kuburan di tengah malam. Semua mata, tanpa terkecuali, terpaku pada layar. Adegan pembuka menampilkan ruang tengah rumahku dengan tanggal dan jam yang tertera jelas di pojok atas kanan. Di sana, terlihat sosok Ibu Tuti yang sedang mengendap-endap masuk ke kamarku saat aku sedang mandi. Gerakannya lincah sekali untuk ukuran orang tua yang sering mengeluh sakit pinggang. Di layar itu, terpampang nyata bagaimana tangan keriputnya membuka dompetku, mengambil beberapa lembar uang berwarna merah, lalu menyelipkannya ke balik kutang dengan senyum licik yang membuat siapapun yang melihatnya ingin melempar sandal. Suara desah kaget terdengar serentak dari para tamu undangan. Ibu-ibu sosialita yang tadi sempat menatap iba pada Ibu Tuti, kini menutup mulut mereka dengan tangan, menatap jijik ke arah wanita tua yang masih berdiri mematung di depan panggung. Wajah Ibu Tuti yang tadi merah padam karena marah, sekarang berubah warna menjadi abu-abu pucat, persis seperti warna semen basah. Mulutnya ternganga, matanya melotot menatap aibnya sendiri yang diputar dalam ukuran raksasa. Dia ingin berteriak menyangkal, tapi lidahnya keluh, terkunci oleh bukti visual yang tidak terbantahkan. Belum sempat penonton menarik napas, video berganti ke adegan berikutnya. Kali ini giliran Risma yang menjadi bintang utama. Terlihat dia sedang berada di ruang cuci, memegang baju gamis sutra kesayanganku. Bukannya mencuci dengan hati-hati, dia malah menggunting bagian ketiak baju itu sambil tertawa-tawa sendiri. Suara tawanya terdengar jelas lewat pengeras suara ruangan yang menggelegar. Biar tahu rasa si pelit itu, pakai baju bolong ke kantor, ucap Risma di dalam video itu. Sontak, sorakan cemoohan mulai terdengar dari arah belakang. Dasar adik ipar tidak tahu diri. Sudah numpang, merusak lagi. Teriak salah satu tamu yang sepertinya sudah tidak tahan melihat kelakuan ajaib keluarga ini. Risma gemetar hebat. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan rambutnya yang kusut, tapi percuma. Semua orang sudah melihat wajah aslinya, baik wajah di panggung maupun wajah busuknya di layar. Dia yang tadi berteriak lantang menuntut keadilan, sekarang menciut sekecil kutu beras. Adegan pamungkas adalah gong dari segala gong. Video beralih ke momen malam pengusiran itu. Kualitas suaranya jernih sekali, menangkap setiap frekuensi kesombongan yang keluar dari mulut mereka. Aris terlihat duduk santai sambil merokok di dalam ruangan ber-AC, sesuatu yang sangat dilarang tapi sering dia langgar. Lalu terdengar suara Ibu Tuti yang legendaris itu. Sini gajimu biar ku pegang. Kamu 1 juta aja buat beli pembalut. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding ballroom hotel, menusuk telinga setiap orang yang hadir.
Di video itu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar sangat jahat dan merendahkan. Hening. Kali ini keheningannya berbeda. Bukan hening karena kaget, tapi hening karena ngeri. Para tamu undangan, yang rata-rata adalah orang berpendidikan dan punya tata krama, merasa mual melihat perilaku sekeji itu. Bagaimana mungkin seorang mertua tega berkata seperti itu pada menantu yang sudah menampungnya? Bagaimana mungkin seorang suami ikut tertawa saat istrinya dihina? Aku menatap mereka dari atas panggung dengan tatapan datar. 1 juta rupiah, ucapku pelan lewat mikrofon, memecah keheningan. Itulah harga yang kalian berikan untuk kerja keras saya selama ini. Dan sekarang, kalian datang ke sini, berguling-guling di lantai, menuntut harta yang bukan hak kalian, sambil berteriak kalau saya yang jahat. Aku menggelengkan kepala pelan. Kalian bukan korban. Kalian adalah pelaku yang sedang memanen hasil perbuatan kalian sendiri. Ibu Tuti tiba-tiba menjerit histeris, berusaha memecah fokus penonton. Itu bohong. Itu rekayasa. Videonya diedit. Sinta itu tukang tipu. Dia pakai dukun buat bikin video itu. Tuduhnya membabi buta sambil menunjuk-nunjuk layar. Tapi tidak ada yang percaya. Zaman sekarang, orang sudah pintar membedakan mana editan mana asli. Lagi pula, ekspresi ketakutan di wajah mereka saat video itu diputar adalah bukti paling valid yang tidak bisa dipalsukan. Wartawan yang tadi siap membela keluarga teraniaya, kini berbalik arah menyerang. Mereka merangsek maju, bukan untuk memotret Sinta yang jahat, tapi untuk mengambil gambar wajah-wajah penipu itu dari jarak dekat. Lampu kilat kamera menghajar wajah Ibu Tuti tanpa ampun, membuatnya silau dan semakin panik. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai dilontarkan. Bu, apa benar Ibu sering mencuri uang menantu? Mas, kok tega ikut ketawa waktu istri dihina? Mbak, apa motifnya merusak baju kakak ipar? Mas Aris mencoba kabur. Dia menarik tangan ibunya dan adiknya untuk mundur. Tapi langkah mereka terhalang oleh kerumunan orang yang melingkari mereka dengan tatapan menghakimi. Mereka terperangkap di tengah lingkaran manusia yang muak. Aris yang tadi sok jagoan berteriak-teriak minta keadilan. Sekarang keringat dinginnya mengucur deras sampai membasahi baju batiknya yang sudah bau apek. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan anjing yang terjepit. Dek Sinta, tolong Dek bilang sama mereka ini cuma salah paham. Cicitnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar karena kalah oleh suara jepretan kamera. Salah paham. Aku tertawa kecil. Mas, mencuri itu bukan salah paham. Itu pidana. Memalsukan tanda tangan untuk pinjaman uang juga bukan salah paham. Itu kejahatan. Tepat setelah aku mengucapkan kalimat itu, pintu samping ruangan terbuka lebar. 4 orang berseragam polisi masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh pengacara perusahaanku. Suasana ruangan semakin tegang. Tamu-tamu undangan otomatis membelah diri, memberi jalan bagi aparat penegak hukum itu. Wajah Mas Aris langsung berubah menjadi seputih kertas HVS. Lututnya lemas, gemetar hebat sampai-sampai dia harus berpegangan pada bahu ibunya agar tidak ambruk. Polisi itu berhenti tepat di hadapan Mas Aris. Selamat siang, Saudara Aris Prasetyo? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Aris tidak bisa menjawab. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya mengangguk lemah. Kami menerima laporan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan pinjaman daring ilegal yang menggunakan data diri Saudari Sinta tanpa izin, serta penggelapan dana rumah tangga. Kami juga memiliki bukti rekaman pencurian yang dilakukan oleh Saudari Tuti dan perusakan properti oleh Saudari Risma. Lanjut polisi itu sambil menunjukkan surat penangkapan. Dunia seakan runtuh di atas kepala Ibu Tuti. Dia yang bermimpi pulang membawa koper berisi uang, kini malah dijemput mobil patroli. Tidak, saya tidak salah. Ini anak saya, Aris yang salah. Saya cuma ibu rumah tangga, teriak Ibu Tuti, mencoba mencuci tangan dan mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan diri. Sungguh naluri bertahan hidup yang sangat egois. Aris menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu yang selama ini dia bela mati-matian. Ibu yang membuatnya berani melawan istri,
kini membuangnya begitu saja saat bahaya datang. Ibu juga harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan tersangka pencurian, kata polisi itu dingin, tidak terpengaruh oleh drama Ibu Tuti. Salah satu polisi wanita mendekati Ibu Tuti dan memegang lengannya agar tidak kabur. Risma menangis meraung-raung. Kakinya lemas sampai dia terduduk di lantai, memeluk kaki polisi sambil memohon ampun. "Pak, saya jangan dipenjara Pak, saya masih muda, saya belum nikah, itu cuma gunting baju Pak, bukan gunting orang." Racau Risma tidak jelas. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. 3 orang yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di rumahku, yang merasa paling berkuasa mengatur hidupku, kini diseret keluar seperti kriminal kelas 3 di hadapan ratusan pasang mata. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Kehormatan mereka sudah telanjang bulat, dikuliti oleh bukti-bukti kelakuan mereka sendiri. Para tamu undangan tidak ada yang bersimpati. Mereka justru bertepuk tangan pelan saat polisi menggiring keluarga itu keluar, seolah-olah sedang menyaksikan akhir dari sebuah pertunjukan teater antagonis yang menyebalkan. Aku melihat punggung Mas Aris yang membungkuk saat dia berjalan keluar dikawal polisi. Punggung lelaki yang dulu pernah kucintai, tapi kemudian menjadi sumber luka terbesarku. Ada sedikit rasa sesak di dada, bukan karena rindu, tapi karena rasa kasihan melihat betapa rendahnya seorang manusia bisa jatuh karena tidak bisa mengendalikan nafsu duniawi. Dia punya kesempatan hidup enak, punya istri yang mandiri dan setia, tapi dia memilih menukarnya dengan judi dan gengsi semu. Tepat sebelum pintu keluar tertutup, Ibu Tuti sempat menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Tapi kemudian, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya melotot ke atas, dan mulutnya miring ke satu sisi. Tubuhnya ambruk berat ke lengan polisi yang memeganginya. "Pak, ibunya pingsan." Ini kejang," teriak polisi wanita itu panik. Suasana di pintu keluar menjadi kacau balau. Ibu Tuti terkena serangan stroke, tubuhnya tidak kuat menahan guncangan mental yang bertubi-tubi. Malu, takut, dan marah yang meledak bersamaan. Aku hanya menghela napas panjang dari atas panggung. Karma itu memang punya cara kerja yang unik. Dia tidak perlu dipanggil. Dia datang sendiri membawa tagihan lengkap beserta bunganya. Aku memberi isyarat pada Wulan untuk mematikan layar dan menyalakan kembali lampu ruangan. "Maaf atas gangguan kecil ini, Bapak Ibu sekalian," ucapku tenang, berusaha mengembalikan suasana acara. "Mari kita lanjutkan makan siangnya. Jangan biarkan hal buruk merusak selera makan kita." Para tamu kembali duduk, meski bisik-bisik tentang kejadian tadi masih terdengar berdengung seperti lebah. Namun, bagiku, pertunjukan sudah selesai. Tirai sudah diturunkan. Yang tersisa hanyalah proses hukum dan masa depan suram bagi mereka yang tidak tahu cara bersyukur. Aku meletakkan mikrofon di meja podium, merasakan beban ratusan ton terangkat dari pundakku. Akhirnya, benar-benar berakhir. Waktu berjalan tanpa ampun, menggilas siapa saja yang diam di tempat dan mengangkat mereka yang terus melangkah. 3 tahun berlalu sejak insiden memalukan di hotel berbintang itu. 3 tahun yang cukup untuk mengubah segalanya, termasuk nasib orang-orang yang dulu pernah merasa menjadi raja dan ratu di istana orang lain. Hari ini, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kota yang berdebu. Aku duduk di kursi belakang mobilku, menatap tetesan air di kaca jendela sambil tersenyum tipis. Di sampingku, duduk seorang pria dengan senyum teduh yang sedang membacakan buku cerita untuk putri kecil kami yang baru berusia 2 tahun. Mas Raka, suamiku sekarang. Dia bukan pengusaha kaya raya, hanya seorang dosen arsitektur yang sederhana, tapi hatinya seluas samudra. Dia tahu bagaimana cara menghargai perempuan, sesuatu yang tidak pernah aku temukan pada Mas Aris. Mobil kami melaju pelan melewati sebuah kawasan kumuh di pinggir kota. Kami baru saja pulang dari acara bakti sosial pembagian sembako. Mataku tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat hatiku berdesir. Di depan sebuah warung makan sederhana yang dindingnya penuh jelaga asap, terlihat seorang wanita kurus kering sedang berjongkok di dekat got. Tangannya yang keriput dan kasar sibuk menggosok tumpukan piring kotor yang menggunung. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya diikat asal-asalan dengan karet gelang,
dan ada gurat kelelahan yang permanen di dahinya. Itu Risma. Adik ipar yang dulu hobinya pamer tas palsu dan menghina baju kerjaku, kini menjadi buruh cuci piring dengan bayaran harian. Dia terlihat sedang dimarahi oleh pemilik warung, seorang ibu-ibu gemuk yang berkacak pinggang sambil menunjuk noda di piring yang belum bersih. Risma hanya menunduk, tidak berani melawan. Kemana perginya Risma yang sombong? Kemana perginya suara lantang yang dulu berteriak menuntut hak waris? Semuanya lenyap, terkubur di bawah tumpukan piring kotor dan kenyataan hidup yang keras. Aku tahu, gaji hariannya itu habis bukan untuk membeli bedak, tapi untuk membeli popok dewasa dan obat-obatan murah bagi ibunya. Ya, Ibu Tuti masih hidup, tapi hidup dalam kondisi yang mungkin bagi sebagian orang lebih buruk daripada mati. Serangan stroke hari itu membuatnya lumpuh total separuh badan. Dia hanya bisa berbaring di atas kasur tipis di kontrakan sempit mereka, menatap langit-langit yang berjamur, ditemani sepi dan bau apek. Mulutnya yang dulu tajam setajam silet, kini miring dan sulit bicara. Dia hanya bisa mengerang. Setiap kali ingin minum atau buang air. Ironisnya, satu-satunya orang yang merawatnya adalah Risma, anak yang dulu dia ajarkan untuk menjadi sombong dan manja. Sekarang, Risma harus memandikan ibunya, mengganti popoknya, dan menyuapinya bubur tawar setiap hari. Aku mendengar kabar bahwa Ibu Tuti sering menangis sendirian di malam hari. Mungkin dia menyesal. Mungkin dia rindu masa-masa tinggal di rumahku yang nyaman, tidur di kasur empuk, dan makan enak tanpa perlu bekerja. Tapi penyesalan itu tidak bisa memutar waktu. Dia harus menelan pil pahit hasil didikannya sendiri. Anak laki-laki kesayangannya, harapan masa depannya, kini mendekam di balik jeruji besi. Mas Aris divonis 3 tahun penjara karena kasus pemalsuan dokumen dan penipuan berlapis. Di dalam penjara, kabarnya dia menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifatnya yang lembek dan suka mengeluh. Mantan, tuan muda, yang tidak pernah angkat galon air itu, kini harus menjadi tukang pijat bagi kepala preman di bloknya hanya demi mendapatkan sebatang rokok atau jatah nasi tambahan. Badannya kurus, kulitnya menghitam, dan tatapan matanya kosong. Tidak ada lagi Aris yang bergaya parlente. Yang ada hanyalah Aris, narapidana nomor 305, yang hidupnya diatur oleh bel penjara. Aku pernah mendapat surat dari Mas Aris setahun yang lalu. Surat yang ditulis di kertas kusam dengan tulisan tangan yang berantakan. Isinya penuh dengan kata-kata manis dan permohonan maaf. Dia bilang dia sudah berubah. Dia bilang dia masih mencintaiku. Dan dia memohon agar aku mau menjenguknya barang sekali saja. Dia bahkan menyisipkan kalimat, "Aku rindu masakanmu, Dek." Aku hanya membacanya sekilas, lalu membakarnya di wastafel dapur. Rindu masakanku? Lucu sekali. Dulu saat aku memasak dengan cinta, dia malah membuang makananku karena kurang asin dan lebih memilih beli makanan di luar pakai uangku. Sekarang, biarlah dia menikmati rindu itu sendirian bersama nasi cadong penjara yang kerasnya seperti kerikil. "Sayang, lihat apa?" tanya Mas Raka lembut, membuyarkan lamunanku. Aku menoleh padanya dan tersenyum. "Tidak ada, Mas. Cuma melihat masa lalu yang sudah jauh tertinggal di spion." Mas Raka mengangguk mengerti. Tangannya menggenggam tanganku hangat. "Masa lalu itu spion. Cukup dilihat sesekali biar kita hati-hati. Tapi jangan dipelototi terus, nanti nabrak." Kami tertawa kecil. Tawa bahagia yang tulus. Bukan tawa mengejek seperti yang dulu sering kudengar di rumah ini. Mobil kami terus melaju, meninggalkan sosok Risma yang masih berjibaku dengan sabun colek dan lemak piring. Aku tidak merasa dendam lagi, tapi aku juga tidak berniat turun dari mobil untuk memberikan bantuan ala malaikat penolong. Aku sudah memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka, kemandirian. Biarlah mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri, merasakan betapa sulitnya mencari uang 1 juta rupiah yang dulu mereka tertawakan. Karma itu unik. Dia tidak perlu alamat lengkap, tidak perlu kode pos, dan tidak pernah salah orang. Dia datang diam-diam, menyusup lewat celah kesombongan, dan meledak pada waktunya. Bagi Ibu Tuti, Mas Aris, dan Risma, karma bukan lagi sekadar konsep abstrak, melainkan teman tidur mereka setiap malam.
Teman yang mengingatkan bahwa setiap perbuatan ada harganya, dan tagihannya harus dibayar lunas, tunai maupun cicilan seumur hidup. Saat sampai di rumah, aku disambut oleh wangi masakan Mbak Nah, asisten rumah tanggaku yang baru. Rumahku kini terasa sangat hidup. Di ruang tengah, tidak ada lagi mertua yang menuntut jatah, tidak ada suami yang malas-malasan, dan tidak ada adik ipar yang iri dengki. Yang ada hanyalah suara tawa putri kecilku yang berlarian mengejar kucing, dan diskusi hangat antara aku dan Mas Raka tentang rencana liburan akhir tahun. Aku duduk di sofa, memandang sekeliling istanaku yang tenang. Tiba-tiba aku teringat kalimat Ibu Tuti 3 tahun lalu. Sini gajimu biar ku pegang. Kamu 1 juta aja buat beli pembalut. Kalimat itu dulu menyakitkan, tapi sekarang terdengar seperti lelucon sejarah. 1 juta rupiah? Sekarang, uang segitu bahkan bisa kuhasilkan dalam hitungan menit dari 1 cabang restoranku. Tapi bukan nominal uangnya yang penting. Yang penting adalah harga diri yang berhasil kuselamatkan. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan, dan melakukan transfer bulanan rutin. Bukan ke rekening Ibu Tuti tentu saja, melainkan ke panti asuhan tempat anak-anak yang benar-benar membutuhkan berada. Uangku lebih berkah di sana. Aku menutup aplikasi itu dan meletakkan ponsel di meja. Hidup terus berjalan. Mereka yang di masa lalu biarlah menjadi penonton dari kejauhan, menyaksikan bahwa pohon yang dulu ingin mereka tebang, kini tumbuh semakin tinggi, rindang, dan berbuah manis, namun buahnya bukan lagi untuk mereka nikmati.